illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bernafas. Berarti dosa kita itu masih banyak. Ya, dosa kita masih banyak, diberi kesempatan untuk bertobat dan untuk menambah amalan. Sholawat beserta salam tak lupa selalu kita curahkan kehadirat Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam, yang telah merelakan jiwa raganya mati dalam syahid karena memperjuangkan Islam. Bapak Ibu, iman, takwa, Islam, hidayah itu karena Allah. Nabi pun tidak mampu untuk memberikan iman, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Nabi Ibrahim tidak memberikan iman kepada bapaknya. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan atau mengislamkan pamannya. Meskipun ketika beliau itu berjuang mati-matian, itu yang mendampingi itu pamannya. Hanya menyampaikan doa, ya, doa itu permohonan, ya. Siksa neraka yang sangat-sangat ringan. Ini siksa neraka yang ringan. Kalau ibu bapak pernah membaca atau mendengar, ya, telapak kaki diletakkan dalam itu api neraka, kepalanya sudah mendidih. Nabi Lot tidak bisa mengimankan anaknya. Mari bersama aku, ya, putraku, karena bangkang merasa dirinya sudah baik dan mampu dan bisa menyelamatkan dirinya, lari ke gunung untuk menyelamatkan diri, tetapi ternyata juga tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Nabi Lot karena istrinya juga membangkang, justru malah banyak memfitnah Nabi Lot, ya, ada tamu dikirain itu pacarnya Nabi Lutnya, padahal itu seorang nabi yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Lut. Itulah iman hanya Allah. Nabi tidak bisa memberikan iman. Maka kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan itu pahala yang luar biasa, ya, berhambur-hamburan. Di bulan puasa saja ini menjadikan kunci kita. Bulan puasa saja tidak bisa menambahkan ibadah, istiqomah ibadah, apalagi di bulan-bulan lain. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau kita paham, ya, bulan Ramadan itu luar biasa, maka surga itu mahal. Tidak mungkin kita akan bisa masuk surga hanya karena ibadah kita. Tidak mungkin, itu karena kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka semua amalan itu dilipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan, karena besarnya mahalnya surga. Tapi orang miskin pun bisa itu membeli surga karena iman. Maka harus banyak-banyak kita syukuri. Ya Allah, kalau tentang ibadah kita itu besok bakalan mati, belum tentu nanti kita bisa sholat zuhur. Maka sholat puasa belum tentu besok saya bisa menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Urusan duniawi kayaknya kita mau hidup 100 tahun lagi deh. Maka kita perlu mengistirahatkan hati. Hati itu perlu kita istirahatkan. Urusan duniawi capek ya Bu, Pak. Capek, bener-bener capek.
banyak tenaga yang dikuras urusan duniawi, itu kita dapatnya capek. Tetapi kalau kita terkuras karena ibadah, nyaman, tenang hati kita. Maka ulama itu menyampaikan kita perlu istirahat hati, tempat untuk mengistirahatkan hati. Saya sampaikan di sini 4 karena mungkin waktunya, ya Bun, Pak. Ya. Yang pertama, ulama itu menyampaikan satu teman yang solih. Teman yang solih itu yang bagaimana? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran 31. Oh ya tenanan. Beneran Pak, coba saya matur insya Allah benar. Quran digitalnya dibuka. Jika kita mencintai Allah, maka taati aku. Kul in kuntum, katakanlah Muhammad, ikuti aku Nabi Muhammad. Apa yang menjadi sunnahnya kita diwajibkan atau kita dianjurkan untuk mengikuti. Itu masuk dari orang-orang yang solih. Perlu ketenangan hati, maka kita perlu berkumpul, ya, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang solih. Maka kita pun nanti akan bisa mengikuti, insya Allah. Rasul pun juga menyampaikan, dekat dengan orang yang jual minyak, paling enggak ratuku bisa nyelet-nyelet, bisa mencium bau wanginya. Jangan dekat dengan tukang pande, kecipratan genine. Ya. Kita perlu tafakur, merenung. Sudahkah kita banyak berteman dengan orang yang sulit, soleh ya? Beribadah pada Allah kan nggak punya teman soleh. Gimana hati kita akan istirahat? Ya. Karena orang soleh itu jika menjalani kehidupannya itu sudah terpaku pada kehidupan akhirat. Ya. Jadi apa yang dia perbuat, apa yang dia amalkan itu akan menelurkan dan menularkan ilmu kepada kita. Insya Allah. Kalau di hati kita ikhlas, ya. Kalau hati kita ikhlas, insya Allah. Ya. Tetapi kalau hati kita sudah nggak ngeklik lagi, ya sudah. Kayak ngomong urusan seni tari, urusan dunia seni kok ngerangkai ngono-ngono ya. Kita nggak boleh seudon. Ya. Satu kata apa yang dia sampaikan dan itu benar, samina wa ata'na. Dengarkan dan amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita nanti meninggal, jika kita nanti meninggal, 40 orang soleh menyolatkan kita, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bolehkah ketika kita masih hidup pesan kepada teman-temannya, sahabat yang soleh, jika besok aku mati sewaktu-waktu sholatkan. Boleh enggak Pak? Boleh enggak Bu? Boleh. Kalau Pak Yanto memberi wasiat, so nek kowe mlebu ning surga lho ketemu aku boleh ono ya. Pertama sholatkan, doakan. Yang mensolatkan 40 orang soleh, dia tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, maka itu tadi Rasul Muhammad akan memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan. Ketika nabi-nabi yang dulu itu memberi syafaat, memberi pertolongan, jalan dulu ke Sirat, baru dia menunggu umat-umatnya. Tetapi kalau Nabi Muhammad di awal Sirat,
Ya. Jadi misal dalam kehidupan kita yang mudah, yang gampang, mau lewat jalan tol, nabi-nabi yang dulu jalan tol dulu jalan baru, keluar tol dia menjemput umat-umatnya. Tapi kalau Rasul sebelum jalan ke Sirat menghadang umat-umatnya. Ya. Itu diantaranya kita akan mendapatkan syafaat. Allah itu akan mempertemukan kita sesuai dengan apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Saya matur ya Pak Bu, Allah itu akan mempertemukan kita sesuai dengan kecondongan apa yang ada di dalam jiwa kita. Jiwa hati kita mau taklim, nanti akan ditemukan dengan orang-orang yang taklim, insya Allah pada agenda acara pagi hari ini. Jiwa kita, hati kita datang ke dugem, ke diskotik, maka ketemunya juga orang-orang yang suka diskotik, suka di dunia malam. Tidak mungkin Allah itu mempertemukan orang-orang yang biasa keliaran di diskotik dengan mereka penghafal Al-Quran, kecuali kalau Allah memang merencanakan, tapi itu kemungkinan tipis sekali. Kemungkinan merencanakan dan mendapatkan hidayah sama. Maka harus banyak-banyak berteman dengan orang yang solih. Bikin hati tenang, bikin hati kita ayem. Ya, kalau sesama kita, misalnya bersama teman, udah khatam berapa kali Pak? Udah khatam berapa kali Bu? Itu kalau kita sama-sama nggak ada rasa sombong, nggak ada rasa riak, ya Bu, ya Pak. Tapi kalau orang-orang yang belum mungkin itu kehidupan biasa, sombong banget, pamer banget. Alhamdulillah baru 2 khatam. Maksud kita supaya termotivasi teman yang lainnya. Ya, jangan negatif thinking kalau masalah ibadah. Ya. Duh, kayak sedino kok 15 juz. Ya. Saya 1 hari baru 6 juz. Ya. Yang lainnya nanti akan termotivasi. Jangan kita punya pikiran pamer banget. Enggak, ya. Itu bagian dari hatinya yang masih sakit. Ya. Jadi harus kita pahami sholat, harus kita pahami itu ilmu-ilmu yang kiranya dapat menyelamatkan kita. Yang selanjutnya, kalau kita beringinan sejauh ini kok saya belum punya teman soleh, kita mengadu sama Allah, bertanya sama Allah, ya Allah, dosa apa yang kau atau yang saya lakukan sehingga sampai setua ini saya belum bisa hijrah, saya belum bisa mampu mengamalkan apa yang menjadi perintahmu. Banyak-banyak berdoa untuk mendapatkan teman soleh. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhi hubba wal amalati yubalighuni. Apa Bu? Pak Bagus? Yubalighuni hubba. Ya Allah, cintai aku, dekatkan dengan aku orang-orang yang mencintaimu, amalan-amalan yang membuat aku cinta padamu. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kalau kita itu belum dapat hidayah, dapat ini ada kajian loh, ini ada taklim, meskipun dekat, itu nggak akan tersentuh hatinya Pak Bu. Ya, alah mulai ngisi berkuwi-kuwi wae kok bolo dhewe kok. Merasa wis kok duduan kene wis krungu. Dengar dengan mendengarkan beda apa enggak Pak Bu? Beda. Itulah yang harus paling tidak kita syukuri. Alhamdulillah ya, masih diberi kesempatan untuk taklim. Yang selanjutnya adalah di majelis ilmu, insya Allah seperti kita ini.
di majelis ilmu. Kita mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim maupun muslim. Wajib hukumnya. Ya, wajibnya tidak kifayah. Kalau kifayah satu mengamalkan, yang lain tidak dosa. Seperti sholat jenazah. Ya, satu kampung satu yang mensolatkan, yang lainnya tidak dosa. Tapi keelah dene jintolatke gur siji tok. Ya. Amalan apa mayat itu ya, yang belum dia amalkan. Di majelis taklim, fungsi ilmu. Fungsi ilmu itu menghidupkan hati kita yang mati dan membasahi apa yang kering pada jiwa kita. Rasul Muhammad itu menyampaikan ilmu, ya, menyerupakan ilmu itu dengan air hujan. Kenapa Rasul menyerupakan ilmu dengan air hujan? Karena fungsi hujan itu menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering. Berarti kita duduk di majelis ini, Allah menghendaki dan Allah merencanakan untuk menghidupkan hati kita. Sementara hati kita itu beku, Allah itu merencanakan supaya ingat dengan apa yang menjadi nikmatku saya berikan kepada hamba-hambaku semua. Jadi hati kita itu mati. Kita perlu menghidupkan hati kita. Jadi hati yang mati dengan siraman yang insya Allah menyegarkan, itu akan menyemangatkan ibadah kita. Jangan pandang orang yang menyampaikan ilmunya, tapi dengarkan dan amalkan apa yang menjadi ilmu yang disampaikan. Saya pernah baca ataupun mendengarkan kajian ketika ulama menyampaikan, ya, itu ilmunya barokah karena di dalam adab ya Bu Ani Rohmani, iya, semalam nunggu ibunya. Ya. Adab itu seperti halnya toto carane. Di dalam mencari ilmu itu benar-benar diamalkan sampai itu mau digigit kalau jengking wae ora ubah. Ya. Kenapa tidak kamu bunuh? Ya, ketika belakangnya ngeklik itu ada kalau jengking, dibiarkan saja. Saya sungkan, saya pekewo ketika Allah berfirman, Nabi bersabda untuk menyampaikan itu ilmu-ilmunya. Saya masih repot dengan urusan saya repot dengan perkara-perkara saya. Seperti itu. Maka ilmunya barokah. 30 hafal, 30 juz. Kita juz 30, dek ben iso saiki wis lali. Utawa dek ben ra iso saiki ya blas ra mudeng. Mari kita hijrah. Hijrah itu tidak hanya pindah tempat dari Pandean terus nang Gondangrejo, tuku omah nang kono hijrah. Nah, itu hijrah secara fisik. Pindah rumah. Tapi ini hijrah di dalam apa Bu? Amalan kebaikan, ya. Ya, jadi setelah disampaikan kalau jengking ini nyopot sepiro tohnya, dia sungkan, pekewo, ya. Maka ilmunya juga barokah. Kalau kita agak krungu kule ngisi sopo, enek semut ditutke malah dipateni, ya. Enek nyamuk dijablek, kucek karo koncone, ya. Bismillah, niatkan untuk taklim supaya ilmunya barokah, hatinya tenang. Itu yang kedua di majelis
taklim. Jangan urusan repot dengan urusan kita, capek Bu. Nggih Pak, nggih Bu nggih. Kalau kita capek dalam ibadah, hatinya tenang. Ya. Yang ketiga, yang ketiga adalah tempat Quran. Tempat Quran, banyak-banyak baca Al-Quran akan menjadikan tenang, ya. Tenang hatinya, ya. Tenang pikirannya. Nanti kalau sudah tenang, lisan kita menyampaikan juga yang baik-baik, ya. Lisan baik, aplikasi dalam bentuk tingkah laku juga baik, ya. Banyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Nah, wis tuwa kok ndak kono gurupe cilik-cilik kaya tokolan, kaya dawet. Nah, bismillah, ikhlas karena Allah pasti akan dimudahkan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Udah banyak itu pahalanya, ya. Satu huruf dilipat gandakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa. Surat apa Pak Bu? Mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggih Pak, mulk nggih. Oh, mboten ngerti. Khalaqal mauta, ya. Buka Al-Mulk ayat 2, ya. Tempat Quran, sakit dan tidaknya, ya. Kalau kita sering dekat-dekat dengan Quran, insya Allah, ya. Waktunya udah habis. Tadi berangkatnya mulainya jam 7.10 kok ya. Terus yang keempat adalah zikir maut, mengingat kematian. Kalau kita sudah ingat mati, ya Allah, mati rasanya piye mboten sah diarep-arep, ya. Besok kalau sudah waktunya, pasti semuanya akan merasakan. Barang rasanya ditinggal bojo, yakin, karena akan istilahnya kepedutan tersenan, sakitnya ya luar biasa. Tapi orang cukup nangis, awake besok uga bakal nglakoni, ya. Maka sebelum maut menjemput, malaikat maut menjemput, banyak-banyak beramal, ya, banyak-banyak sedekah. Insya Allah itu yang akan menolong kita ketika nanti kita di yaumul akhir. Karena waktunya sudah habis, 4 poin yang perlu saya sampaikan, ya. Bismillah, hari ini kita tercatat, ya, di sekitar kita banyak malaikat. Mudah-mudahan malaikat kebaikan yang mencatat kita, diberi umur panjang barokah, ibadah Ramadan sampai habis, di titik kesimpulan la'alakum tattaqun, mencapai pada tingkat keimanan, dan tidak hanya di bulan Ramadan, kita dilanjut bulan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin ada salahnya ucapan saya, ya. Tidak ada maksud lain kecuali mari kita bersama-sama untuk selalu berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kebenaran adalah milik Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan tersentuh hatinya, tidak membawakan sakit hati. Jauh-jauh buang sana. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustazah Suwani SPD. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan tadi, utamanya kita bisa mempertahankan iman kita dan akan lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.